Adilah pada kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai. Tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Engkau ada untuk siapa? Hei penguasa, ini kami rakyat jelata. Mau sampaikan semua keluh kesah. Bekerjalah dengan hati, pakai empati. Jangan banyak intrik, apalagi bikin taktik. Bijaklah dalam membuat peraturan. Jangan sampai bikin aturan yang berat sebelah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful. Terima kasih atas kehadirannya Pak Brigjen H. Purnomo. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, kita akan coba tayangkan dulu ada statement Pak Prabowo yang sedang viral hari ini, Pak. Oh, begitu ya. Kita coba saksikan dulu. Boleh. Ini Sesuatu serangan kebohongan hanya bisa dihadapi dengan membuka diri, memberi penjelasan apa adanya, berdasarkan fakta, berdasarkan kenyataan, berdasarkan ilmu dan matematik. Ya kan? Kebohongan bisa diteruskan, tapi suatu saat begitu kebohongan kelihatan, hilang kepercayaan dari orang. Ya, itu politik. Jadi saya berpegang kepada filosofi the right man on the right place. Oke. Jadi ini kembali viral, kemudian dikaitkan oleh netizen dengan apakah ini bentuk dukungan Pak Prabowo terhadap Rismon CS. Karena tadi disebutkan dengan fakta, dengan ilmu pengetahuan, dengan matematika. Kan itu yang sedang dilakukan oleh kawan-kawan RS itu. Ya. Nah, bagaimana Pak Pur melihat kejadian kemarin, kemudian kalau coba kita sedikit kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo barusan? Ya, kalau kemarin kita akan mengadakan pada 2 session, Pak ya. 2 session, betul. Ya, session pertama adalah dukungan terhadap 8 tuntutan purnawirawan prajurit TNI yang tanggal 17 April ya. Dan beberapa hari yang lalu sudah dikirim surat secara resmi ke DPR kan gitu. Yang kedua, dukungan rakyat juga terhadap Pak Resmon, Pak Roy Suryo dan Ibu Tifa, Dr. Rizal, Dr. Rizal dan sebagainya begitu ya. Memang pada intinya semua ini adalah membuka kata jujur, Pak. Ya, gitu ya. Seandainya kita ini jujur, Pak, dan penuh keadilan, maka tidak ada kegaduhan, Pak. Ya. Ya kan gitu ya. Ya gitu. Jadi kalau kita kembali lagi kepada dasar hidup filosofi kita, Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Landasannya kan kejujuran dan keadilan kan begitu, Pak ya. Nah, kurang lebih ini yang disampaikan Pak Prabowo barusan ya, bahwa ketika kebohongan itu sudah tampak terlihat, maka sudah kepercayaan akan punah. Sebenarnya Pak, orang tua kita sudah menyampaikan dari zaman dulu, Pak ya. Tidak ada kebohongan, tidak boleh ada kata bohong. Karena kebohongan itu hanya menunggu waktu untuk terbuka gitu, Pak ya. Tidak selamanya bisa ditutup begitu. Sama dengan apa yang dikatakan, kalau boleh saya terlalu jauh, Pak ya. Fir'aun. Saya Tuhan, kata gitu kan, Pak ya. Allah memberikan peluang kepada Fir'aun sampai kepada puncak. Pada akhirnya ketahuan bahwa Fir'aun bukan Tuhan. Ternyata kalah dengan air laut kan begitu ya. Nah itu. Seperti itulah kira-kira, Pak. Jadi yang dilakukan kemarin oleh Gaum itu salah satunya juga bentuk dukungan kepada Pak Brigjen Purnomo ya, yang terlibat di penyusunan 8 pernyataan sikap purnawirawan TNI, Pak. Bukan kepada saya, Bapak, kepada Purnawirawan. Iya. Yang hadir kan kemarin Bapak kan? Iya. Kemarin ada siapa lagi, Pak, yang ikut menandatangani surat itu yang kemarin hadir? Yang kemarin hadir itu ada mantan
Kasau, Pak Hanafi Asnan, terus ada mantan Kasal, itu Pak Slamet Subianto. Untuk Pak Yasno sedang ada acara keluarga, jadi nggak hadir Pak itu. Tapi Demikian itu juga Pak Baru Roja ada acara keluarga, jadi nggak hadir. Sudah terwakili lah oleh. Sudah terwakili. Malah Pak Hanafi itu dari Jogja loh Pak. Oh, datang dari Iya Jogja. Pak, dari Luar Jogja biasa. itu. Begitu kita memberikan apresiasi yang baik gitu Pak ya. Nah, dengan diterimanya surat oleh DPR, Iya. kan sebelumnya juga sudah pernah disampaikan ke Pak Presiden, Pak ya. Ya, sudah. DPR ke MPR Ya. sekaligus, dan saya baca juga tembusannya kemana-mana itu. Iya, betul. Nah, kira-kira motivasi apa yang ada di belakang pengajuan surat itu disampaikan ke DPR? Tentu selain follow up dari 8 tuntutan itu. Kita memberikan satu pembelajaran Pak ya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke. Purnawirawan itu bukan ingin melakukan kudeta, bukan. Justru kita secara konstitusi memberikan pandangan, memberikan pendapat, kan sesuai Undang-Undang Dasar Pak. Ya. Rakyat boleh. Kami ini kan sudah rakyat sekarang. Memberikan masukan kepada pemerintah. Ini loh kemungkinan-kemungkinan, kan gitu ya. Tentunya ke-8 tuntutan itu sudah melalui proses panjang, Pak. Ya. Proses panjang maksudnya menganalisa data dan fakta di lapangan, begitu Pak ya. Sehingga ada kekhawatiran yang sangat tinggi manakala terjadi sesuatu. Kita pun menggunakan beberapa teori kemungkinan. Nah, manakala begini maka kemungkinan begini. Kalau begini maka kemungkinan begini. Nah, ini yang kita khawatirkan kehidupan ke depan bangsa ini seperti apa. Nah, kami purnawirawan ya rakyat Pak ya sebenarnya karena itu sudah dapat dukungan rakyat begitu. Hanya memberikan masukan kepada pemerintah. Mau diterima ya monggo, nggak terima ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya bangsa ini tidak adu-adu pada saatnya. Loh, kok begini? Nah, nggak boleh Pak kejadian itu. Jadi ini masukan dari orang-orang yang sudah lebih banyak makan asam garam begitu barangkali. Ya, kira-kira begitu Pak ya. Dan Iya. itu kalau tidak salah beberapa hari sebelumnya ada sowan dulu ke rumah Pak Tri Sutrisno Ya, untuk karena mendapatkan beliau yang restu. tertua gitu Pak ya. Ya. Sebelum surat ini dilayangkan ke DPR dan sebagainya, mohon izin dulu kepada beliau. Dan Barangkali beliau Pak- menyetujui sebenarnya, tidak ada masalah. Selain menyetujui, barangkali ada apa pesan-pesan khusus spesifik dari beliau kepada. Tidak berubah beliau, tetap kita kepada isi itu dilakukan begitu Pak ya. Oleh karenanya, karena sudah dapat restu dari Pak Tri, maka dilayangkan oleh para senior ini ke alamat-alamat itu. Oke. Apakah Pak Pur ada semacam prediksi mungkin ya ketika melihat di waktu yang kurang lebih bersamaan ketika kalau nggak salah satunya Pak Maijen Sunarko yang datang ke Pak Jenderal Tri Sutrisno ya. Ya. Itu di kurang waktu yang lebih bersamaan Pak Tri juga menghadiri acara perayaan Hari Pancasila. Ya. Nah, tanggal 2 kemarin. Ya. Dan di situ beliau bertemu dengan Ibu Megawati, Ya. bertemu dengan Pak Prabowo, bertiga berbincang, ngobrol. Nah, ini dengan Gibran ya. Ada Gibran juga. Gibran ada, tapi beliau agak di belakang. Gitu. Nah, ini dibaca oleh netizen, tentu juga oleh para pengamat politik sebagai sebuah titik balik Prabowo Subianto untuk lebih mendengar permintaan Pak Tri Sutrisno, dalam hal ini para jenderal purnawirawan yang terkumpul di pernyataan TNI itu, dan sekaligus PDIP akan bergabung dengan pemerintah. Nah, ini yang akan menjadi titik balik terhadap runtuhnya atau lunturnya pengaruh Jokowi, sekaligus mendekatkan kepada keinginan purnawirawan TNI untuk memakzulkan Gibran. Bagaimana pandangan Pak Pur? Ya, ini kan dunia politik Pak ya. Ya. Pak Prabowo tentunya mempunyai staf yang memberikan satu masukan sesuai hasil analisa, gitu ya Pak. Ini lupa Pak, keadaan sini dan sebagainya. Nah, maka di pertemuan itu Pak Tri juga ada Wapres Gibran kan gitu ya. Betul. Itu kan bukanlah sebagai musuh begitu, tetapi Pak Tri juga cukup arif dan bijaksana. Tidak ada masalah gitu Pak ya. Tapi berbicara negara kan ya harus dibedakan Pak gitu ya. Pribadi tidak masalah, tapi kepentingan negara kan harus dikedepankan Pak ya. Ya. Apa yang dilakukan Pak Prabowo tentunya sudah melalui satu mekanisme
yang sangat ketat pemikirannya, Pak. Ya, saran-saran. Bagaimana beliau harus membuat suatu keputusan, bagaimana beliau mendapatkan atau mendengarkan petunjuk dari senior Pak Tri, bagaimana juga mendapat petunjuk atau saran dari Ibu Megawati, kan gitu ya. Sehingga beliau bisa memberikan satu kesimpulan. Kalau yang memberikan hanya satu kan kurang pas, Pak. Mungkin juga tentunya ditambah dengan para tokoh-tokoh lain tentunya di luar itu kan Pak Prabowo akan bertanya, bagaimana ini situasi ini? Kan begitu ya. Tentunya Pak Prabowo akan mencari jalan yang terbaik ya agar negara ini tetap utuh gitu, Pak. Itu mungkin.